Misalnya begini, misalnya Pak Jen, suatu desa A itu suatu saat kepala desanya itu kosong, ya, nggak usah pilihan, nggak usah coblosan, karena sistem coblosan itu ternyata justru membuat negara ini semakin runtuh, semakin runtuh dan semakin runtuh. Contoh, kemarin di salah suatu kecamatan ya di negeri kita ini, tidak usah saya sebutkan, hanya gara-gara pilihan kepala desa, dan pilihan kepala desa itu dibotoi oleh pamannya untuk menjadi kepala desa. Nah, setelah diadakan coblosan, lah kok di desanya yang dicalonkan itu malah kalah. Selidik punya selidik karena pihak lain ikut campur untuk wes kowe kalau tak wei sakmene gitu ya, sabatu sekian, yang penting desa ini yang penting nanti sana ben suaranya ke sana gitu. Nah, sampai tawuran, Pak. Tawuran itu sampai mati 2 orang. Itu di viral, itu udah dibuka, itu di viral ya. Nah, inilah kita tidak mau seperti itu, tidak mau. Jadi nanti itu setiap desa itu satu ya, disarankan untuk mempererat dan memperkuat budaya adat mereka masing-masing. Karena adat satu sama lain tidak akan beda, tidak akan sama. Misalnya Jawa Timur, Pesuruan dengan Singosari dengan Panjen mungkin sudah lain, nggak apa-apa lain. Memang inilah Bhinneka Tunggal Ika. Pikiran orang itu tidak bisa disamakan. Sedang satu rumah saja untuk memahami tentang siapa Tuhan itu nggak bisa disamakan. Saya nggak bisa memaksakan cucu saya untuk harus gini, Tuhan itu adalah ini, nggak bisa itu. Justru itulah yang membuat turunnya derajat spiritual seseorang yang memahami dengan Tuhan, karena jangkauan kekuatannya itu masing-masing. Yang penting salah satu kumpulan manusia itu adalah salah seorang yang bijak dan sadar sebagai pengayom. Itulah yang disebut pemimpin. Pemimpin dengan pimpinan lain. Kalau pimpinan dipilih mungkin bisa terpilih karena korbannya uangnya sudah banyak. Tapi kalau pemimpin jadi jadi kepala daerah atau di pemerintah atau tidak, tetap jiwa pemimpinnya itu selalu hadir. Karena pemimpin itu di dalam tubuh dirinya sudah mengalir darah daging. Saya istilahkan yang terakhir itu adalah bara biru. Kenapa saya mengumpulkan raja-raja? Karena sejak tahun 2008, karena di kerajaan itulah terhimpun budaya, dan raut depannya adalah seni, biasanya seni ya. Oleh karena itu ya setelah masuk ke era tahun berapa aja itu dianggap wah ketopraan, dianggap kuno, dianggap ini. Tapi ternyata sekarang mulai lagi ya. Ada pesan khusus yang kepada rakyat kecil yang kesulitan ekonomi, karena untuk beli beras mereka kesulitan dan berharap segera munculnya dana amanah ini. Enggak ada pesan khusus ini. Saya pesan pada saudara-saudara saya yang kebetulan nasib sehari-harinya itu kekurangan ya. Cobalah Anda semua di desa-desa atau di tempat dukuh-dukuh itu biasanya itu ada tempat leluhur yang babat dulu. Misalnya desa A itu yang babat leluhur itu siapa? Biasanya pasti itu meninggali tempat yang berbentuk sumber air, pohon besar atau ciri-ciri batu tertentu ya. Itu dipelihara dengan baik, dibersihkan. Syukur kalau dari bunga-bunga yang harum gitu ya. Karena apa? Karena leluhur kita itu masih aktif. Bung Karno itu masih aktif berpolitik berbentuk sukma. Leluhur kita juga menangis melihat anak cucu seperti saat ini menangis. Dan anehnya leluhur sendiri itu merasa anak-anak cucu sendiri sudah jauh dengan leluhur. Yaitu tadi siang pagi sore malam yang dihormati dijunjung-junjung adalah leluhurnya bangsa lain, leluhur sendiri tidak. Ini nanti karena leluhur yang berpolitik, situasi politik juga tidak menentu. Jangan sampailah kita itu menjadi korban kekerasan politik hanya karena lalai terhadap leluhur. Karena seperti itu,
sabar, tawakal ya. Sabar, rilo, nerimo, temen jujur, pasti Anda berbudi luhur. Itu. Kalau dapat restu leluhur, tampaknya dana mana yang diharapkan juga segera. Iya, segera. Segera saya dengar ya. Kalau seperti ini masih seperti ini sistem politiknya ndak akan keluar, ndak akan. Makanya yang ditunggu adalah sistem kerajaan tadi itu, dan sistem kerajaannya dipimpin oleh seorang penilih yang betul-betul simbol pengayom bagi seluruh manusia, bumi, dan semua kehidupan yang ada. Okay. Okay, terima kasih. Mudah-mudahan keluarga besar Cakrawala Institute dikaruniai kebahagiaan, kemuliaan, damai, tentram, tidurnya nyenyak ya, jauh dari penyakit, jauh dari malapetaka, jauh dari mara bahaya. Yang ada adalah kegembiraan, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Terima kasih. Rahayu.